Allah, kemudian Rasulullah, syariat Islam, yang di dalamnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan seluruh syariat Islam, itu benang merah, jangan jadikan olok-olok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 24 Syawal 1443 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan yang pertama setelah libur bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan pertama bagi saya untuk memulai kembali majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pada pertemuan pertama ini saya ingin mengingatkan poin pentingnya menimba ilmu agama. Poin pentingnya menimba ilmu agama dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dilihat dari pentingnya tauhid. Tauhid adalah kunci surga. Tauhid adalah kunci surga. Seorang yang ahli ibadah, walaupun dia ahli sholat sampai jidatnya menghitam gara-gara kebanyakan sholat, dan sampai badannya kurus, kering,
gara-gara kebanyakan puasa, akan tetapi jika tidak bertauhid, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menahan, ya tidak ada yang menahan dari mereka untuk diterima amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya, tidak bertauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman. Amal saleh dari laki-laki dan perempuan akan diterima saat dia beriman. Dan iman adalah sinonim dari tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas, dan ikhlas adalah sinonim dari tauhid, dan dicari dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini letak pentingnya tauhid. Dia adalah miftah qabuli al-amal, kunci diterimanya amal ibadah. Dan seseorang tidak akan bisa bertauhid dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menimba ilmu agama. Di sini letak pentingnya menuntut ilmu agama. Maka memang tidak heran benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ia mencari ilmu di dalamnya, maka pasti Allah akan langsung mudahkan jalan ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya menimba ilmu agama. Di awal pertemuan ini, ketika kita ingin melanjutkan kajian Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, saya mengingatkan tentang mari bersemangat kembali untuk menimba ilmu agama. Dan ajak kembali kawan-kawan yang baru, yang lama untuk hadir di majelis ilmu. Karena tidak ada kunci kebahagiaan, kunci yang menghantarkan kepada kebahagiaan hakiki, yaitu surga ya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan tauhid. Kemudian sisi yang kedua, pentingnya menuntut ilmu agama adalah dilihat dari sisi tersebarnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama di zaman sekarang dengan sangat mudah dan sangat cepat, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Oleh sebab itulah kebanyakan dari kaum muslimin, bahkan yang kadang-kadang sudah duduk di majelis ilmu, mendapatkan hairah, mendapatkan kebingungan saat gelombang-gelombang syubhat dari hal-hal yang menyimpang dalam agama menimpa kaum muslimin di tangan-tangan mereka. Selalu dilihat oleh mereka melalui media sosial mereka. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
benar-benar sudah tersebar dengan mudahnya. Dan yang ironi lagi, dianggap sebagai sesuatu yang benar. Dan ini memang sudah dinyatakan oleh para ulama salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka sudah memprediksi akan hal ini. Sebagaimana perkataan dari Hassan bin Atiyah radhiyallahu anhu wa rahimahumullah. Beliau berkata, "Mabtudi'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha atau mithliha. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah." Tidaklah suatu kaum membuat perbuatan bid'ah di dalam agama mereka, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencabut dari ajaran-ajaran mereka yang semisal dengannya. Bid'ah tumbuh, kemudian sunnah akan dicabut oleh Allah. Bid'ah tumbuh, kemudian sunnah yang semisal dengan bid'ah tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak akan kembalikan sunnah tersebut kepada mereka sampai hari kiamat. Persis sekarang. Berzikir, tata cara berzikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dianggap sebagai sebuah agama. Padahal Rasulullah SAW dan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas bagaimana tata cara berzikir yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini yang menjadikan kita harus membentengi itu semua dengan ilmu agama. Tidak akan ada yang bisa menghalau hal-hal tersebut kecuali ilmu agama. Maka sekali lagi saya katakan, semangatlah di dalam menimba ilmu agama. Semangatlah terus menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Dan usahakan menghadirinya benar-benar ingin mendapatkan ilmu agama. Yang minimal kita yang hadir di majlis ini akhirnya mengajarkan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Yaitu istri dan anak-anak kita. Dari sini terlihat pentingnya menimba ilmu agama. Agar kaum muslimin kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar murni, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tambahan yang kemudian dianggap sebagai sebuah ajaran. Ini benar-benar mengkhawatirkan bagi kaum muslimin. Dan tugas kita adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita sangat berharap di masjid ini terutama tetap terus istiqamah untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Tauhid yang bisa membentengi seseorang dari perbuatan kesyirikan. Sunnah yang bisa membentengi seseorang dari perbuatan bid'ah. Dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas perbuatan sunnah tersebut. Dan tidak ada yang bisa meneguhkan seseorang di dalam agamanya di tengah zaman yang disebutkan oleh para ulama salaf. Qillatul ilm
sedikitnya ilmu, wa qillatul a'wan, sedikitnya teman yang baik, wa fasaduz zaman, dan rusaknya zaman, wa kathratul fitan, banyaknya hal-hal yang menghantarkan kaum muslimin kepada keburukan-keburukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ilmu agama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali orang-orang warrasikhuna fil ilm. Yaquluna Rabbana amanna kullum min indi Rabbina. Orang-orang yang dalam ilmu agamanya. Dan mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, semuanya kami imani. Dan seluruhnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang dalam ilmunya yang tidak mudah terombang-ambing dengan isu-isu berbagai macam yang ada di media sosial. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di media sosial. Kemudian kegaduhan-kegaduhan yang ada di media sosial. Hanya orang-orang yang dalam ilmunya. Maka dari sinilah pentingnya menimba ilmu agama. Saya nasihatkan sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudari, kita di zaman yang kathratus syubuhat wasyahawat. Banyaknya perkara-perkara yang samar-samar dalam agama yang menghantarkan kepada keburukan, dan banyaknya perkara-perkara syahwat yang melalaikan manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengobati akan hal itu kecuali ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah sesat dan sengsara. Sesat karena tergoda dengan godaan syubhat, hal yang samar-samar, sehingga menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan, kekufuran, bid'ah, dan maksiat. Atau sengsara, hal-hal yang menghantarkan kepada kesengsaraan akibat terkena godaan syahwat. Syahwat harta, tahta, dan wanita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, teguhlah dan banyaklah berdoa kepada Allah agar teguh menimba ilmu agama. Luangkan waktu untuk menimba ilmu agama. Jangan ikut-ikutan. Saya duduk di sini karena saya ingin menghilangkan kebodohan atas agama saya. Mengisi diri saya dengan ilmu yang dengannya hilang kebodohan saya. Itu tujuan untuk menimba ilmu agama di masjid ini. Hampir setiap malam di masjid ini ada majlis ilmu. Maka niatkan baik-baik agar bisa untuk selamat di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Dua ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang benar-benar memotivasi kita untuk bisa senantiasa istiqamah di dalam menimba ilmu agama. Karena tauhid adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah, dan tidak bisa bertauhid dengan baik dan benar kecuali dengan menimba ilmu agama. Dan karena ingin menghilangkan diri dari atau menjauhkan, membentengi diri dari perbuatan-perbuatan syubhat dan syahwat, bid'ah, kesyirikan, kekufuran, tidak bisa seseorang kecuali dengan ilmu agama.
Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pembatal keislaman yang keenam. Qala al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara. Wad dalilu qawluhu ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, berkata pembatal keislaman yang keenam, siapa saja yang mengolok-olok dengan sesuatu apapun dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pahalanya atau siksanya, maka sungguh ia telah kafir. Dalilnya surat At-Taubah ayat 65-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka akan benar-benar menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan menghabiskan waktu, hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Permasalahan pertama dari pembatal keislaman yang keenam ini adalah makna mengolok-olok. Makna mengolok-olok adalah merendahkan Allah Azza wa Jalla atau menghina Allah Subhanahu wa taala, atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau merendahkan ajaran Islam, atau menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan pembatal keislaman yang keenam, mengolok-olok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan merendahkan Allah Subhanahu wa taala atau menghina Allah, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau merendahkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan pahalanya, pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atas sebuah amalan, atau pahala-pahala yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya dari sebuah amalan. Maka siapa yang merendahkan dan menghina pahala-pahala tersebut, maka sungguh dia sudah mengolok-olok syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau merendahkan siksa dan hukuman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itulah yang dimaksud dengan pembatal keislaman yang keenam. Dan orang yang mengolok-olok hal apapun dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka dia kafir berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Dia kafirun berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Baik dia mengolok-oloknya dalam keadaan bercanda atau mengolok-oloknya dalam keadaan benar-benar mengolok-olok. Bercanda ataupun tidak. Maka dia kafir berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Quran di antaranya surah Taubah ayat 62-63. Wa minhum, dan di antara mereka yaitu orang-orang munafik, alladzina yu'dzuna nabi, yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna huwa udhun. Dan orang-orang munafik ini mengatakan Nabi Muhammad SAW itu udhun, mendengar. Udhun itu artinya telinga. Maksudnya apa saja yang didapat maka dipercaya. Itu penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang bodoh. Menerima apa saja, mempercayai apa saja disampaikan kepada beliau. Itu yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Huwa udhun. Ini orang hanya sekedar menerima apa saja yang disampaikan kepadanya. Qul udhunu khairil lakum. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pendengaran beliau itu adalah lebih baik bagi kalian. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang benar memang dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Beliau beriman kepada Allah dan beliau menyampaikan keimanan kepada orang-orang beriman, rahmat bagi orang-orang yang beriman dari kalian, sedangkan orang-orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka siksa yang pedih. Lihat di situ. Allah mengancam yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksa yang pedih. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannam. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya baginya neraka jahannam. Lihat di sini di akhir ayat Allah mengatakan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Siapa yang menentang? Yang menyakiti, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fayakunul mu'dzi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran, aduwan lillahi wa rasulihi, muhariban lillahi wa rasulihi." Maka orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang kafir, musuh Allah dan Rasulnya, dan yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, di dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kemudian dalil yang kedua, dan sedangkan Syekhul Islam mempunyai kitab dan subhanallah ya, hampir tahun per tahun sampai sekarang banyak sekali para ulama yang menulis kitab tentang tercelaknya penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 544 Hijriah. Beliau menulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Obat penyembuh tentang hak-hak Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus, Al-Mustafa. Itu abad ke-6. Abad ke-8 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena di zaman beliau banyak yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menulis kitab. Judulnya sangat menantang dan tegas. As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Yaitu
pedang yang terhunus atas seorang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara bukan main-main. Ini perkara bukan main-main. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam merendahkan Allah, merendahkan sesuatu ajaran apapun dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kafir, yaitu surat At-Taubah ayat 64 65. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Sebelumnya surat At-Taubah disebut oleh para ulama, di antaranya Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ulama ahli tafsir di generasi tabi'i, sebagai surat yang Al-Fadhihah. Nama lain dari surat At-Taubah adalah Al-Fadhihah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membongkar kebusukan orang-orang munafik. Salah satu ayat yang menunjukkan akan hal itu adalah ini. At-Taubah ayat 64, 65, 66. Orang-orang munafik khawatir akan turun ayat atau surat yang memberitahukan apa yang ada dalam hati mereka. Nah itu. Makanya mereka khawatir. Makanya disebut surat At-Taubah sebagai Fadhihah. Sebagai surat yang membongkar kebusukan hati orang-orang munafik. Orang-orang munafik khawatir ada sebuah surat yang turun yang membongkar keburukan apa yang ada dalam hati-hati orang-orang munafik. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istahzi'u. Artinya olok-oloklah. Walaupun kalian sembunyi-sembunyi, olok-olok. Tapi ingat, sesungguhnya Allah akan membongkar apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian sembunyikan. Kemudian Allah menyebutkan tentang sebuah kejadian, yaitu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bertanya kepada orang-orang munafik, mengapa kalian mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Kuntum tastahzi'un. Kuntum, kemudian setelahnya fi'il mudhari' itu menunjukkan kepada tikrar, menunjukkan kepada diulang-ulang. Jadi mereka itu ngolok-ngolok terus gitu. Bukan hanya sekali saja. Mereka itu mengolok-ngolok terus. La ta'tadhiru, tidak ada alasan bagi kalian, enggak ada uzur. Nah, di sini ya para ulama mengatakan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. Dan ayat ini telah menunjukkan bahwasanya siapa saja yang merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sungguh-sungguh ataupun bersenda gurau, main-main, maka sungguh dia telah kafir. Jadi Allah, Rasulullah, Al-Quran itu adalah benang merah yang tidak boleh dilalui walaupun bercanda, tidak boleh diolok-olok, dimain-mainkan walaupun dalam keadaan bercanda, nggak boleh. Ya, Allah, kemudian Rasulullah, kemudian syariat Islam, termasuk dalamnya Al-Quran dan hadis, itu adalah tanda merah, garis merah yang tidak boleh dimain-mainkan walaupun dalam keadaan bercanda. Maka dia kafir berdasarkan ayat ini. La ta'tadhiru, karena tidak ada uzur kata ayat. Jangan kalian minta uzur, tidak ada uzur bagi kalian. Karena dia akan mengatakan kami cuma bersenda gurau, kami cuma main-main.
sungguh telah kafir kalian setelah keimanan kalian. Lihat itu. Ya, telah kafir setelah keimanan kalian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, hadza nassun, ini adalah dalil tegas fi anna al-istihza'a billahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kafar. Bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka sebuah kekufuran, kufurun. Ya. Fasababul maksud bitariqil aula. Apalagi ada sebabnya. Kalau nanti kita lihat apa sebab ayat ini turun. Memang benar-benar mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dalil dari Al-Qur'an. Bahwa yang merendahkan Allah, Rasulullah, kemudian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya, maka dia kafir. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu 'inda Abi Bakrin radhiyallahu anhu fataghayyadha 'ala rajul." Yang artinya, aku pernah di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau murka terhadap seseorang. Fashtadda alaihi. Lalu orang tersebut semakin membuat murka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakultu. Lalu kata Abu Barzah Al-Aslami, "Ta'dhanu li ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adribu 'unuqah?" Wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengizinkan aku untuk memenggal lehernya? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Fa'adhabat kalimati ghadabahu." Kata Abu Barzah Al-Aslami, "Fa'adhabat kalimati ghadabahu." Maka gara-gara ucapanku itu tersebut, minta izin untuk menyembelih orang tersebut, murkanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi reda. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami, "Malladzi qulta anifan?" Wahai Abu Barzah Al-Aslami, apa yang kau ucapkan tadi? Lalu Abu Barzah Al-Aslami berkata, "Idzan li adribu 'unuqah." Aku minta izin kepada engkau agar memenggal leher orang tersebut yang telah membuatmu murka, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya lagi, "Akunta fa'ilan walau amartuk?" Apakah benar engkau akan melakukannya jika aku memerintahkanmu? Maka kemudian Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, "Na'am, iya. Kenapa tidak? Jika engkau perintahkan, aku akan penggal lehernya. Orang yang sudah membuatmu murka." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "La, wallahi ma kanat li basharin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh. Tidak pantas menghina seseorang yang dihina atau membela seseorang yang dihina setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk seorang pun dari manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau ada seseorang yang menghina orang lain ini kita pantas untuk bela. Tidak ada yang pantas untuk dibeginikan kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas untuk seorang pun dari manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahamannya berarti jika ada yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal, maka dia kafir murtad, halal darahnya. Ya, halal darahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalil pertama dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa
yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, maka dia adalah murtad, halal darahnya dan kafir. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah yang saya katakan tadi, beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, qala Al-Qadhi Abu Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi. Berkata Al-Qadhi Abu Muhammad bin Nasr, seorang ulama terdahulu, walam yukhalif alaihi ahad. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisih akan hal ini. Fastadalla al-a'immatu bihadzal hadits ala qatli man aghdaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikulli ma aghdabahu au adzahu au sabbahu. Maka para imam berdalil dengan hadis ini atas wajibnya dibunuh siapa saja yang membuat murka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala apa saja yang membuat murkanya, atau menyakitinya, atau mengolok-oloknya. Apa saja yang membuat murka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama bersepakat dibunuh orang tersebut. Tidak ada lam yukhalif alaihi ahad. Tidak ada yang menyelisihi seorang pun dari para ulama akan hal ini. Jadi ini perkara bukan main-main ya. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dan selainnya dari Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlis. Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda liqa. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada seorang di dalam peperangan Tabuk dalam sebuah majlis berkata, aku tidak pernah melihat seperti orang-orang ahli baca Al-Quran, mereka itu yang suka makan, perutnya gendut, kemudian mulutnya suka berdusta, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini 3 sifat yang disebutkan oleh orang ini. Orang ini munafik. Mencela ahli baca Al-Quran. Siapa ahli baca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faqala rajulun fil masjid. Maka kemudian ada seorang lelaki yang di dalam masjid tersebut berkata, kadzabta walakinnaka munafiq. Engkau telah berdusta, tetapi engkau adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perkataanmu tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Dan kabar itu sebelum sampai orang tersebut memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kabar perkataan orang yang menghina tadi sudah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan turun Al-Qur'an. Lalu apa yang terjadi? Abdullah bin Umar bercerita, ana ra'aituhu muta'alliqan bi haqabi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanqubuhu al-hijarah wa huwa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Aku melihat orang tadi yang mengolok-olok tadi, dia memegang tali kekang ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakinya terkena bebatuan. Dalam keadaan dia seperti itu, dia mengucapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tadi cuma bersenda gurau, kami tadi cuma main-main." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Tidak ada uzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Pada ayat ini Allah menghukumi orang-orang tersebut dengan kekufuran.
dan menolak uzur, permintaan maaf. Padahal mereka minta maaf. Dan mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan main-main. Tapi Allah mengatakan kepada mereka la ta'tadziru. Enggak ada alasan. Ini yang saya katakan tadi. Main-main apalagi benaran maka kafir, keluar dari agama Islam. Kalau menghinakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang merendahkan Allah, Rasulnya dan Al-Quran serta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir, keluar dari agama Islam. Adapun dalil dari ijma', Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, perhatikan baik-baik, ini perkataan agak panjang dan beliau merinci ini agar benar-benar jelas bagi siapa yang membacanya, sehingga tidak bermudah-mudah kita untuk meremehkan, merendahkan, apalagi sampai mengolok-olok Allah, Rasulullah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya bacakan pelan-pelan. I'lam waffaqana Allah wa iyyak. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya. Anna jami'a man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, au abahu, atau memberikan aib kepadanya, dua, au alhaqa bihi naqsan, atau menyematkan kepada beliau kekurangan, fi nafsihi, dalam diri beliau, au nasabihi, atau dalam nasabnya, au dinihi, atau dalam agamanya, au khasratin min khisalihi, atau salah satu sifat dari sifat-sifatnya, au a'radha bihi, au syabbahahu bi syai'in ala tariqis sabbi lahu, atau menyebabkan beliau terhina, atau menyerupakan beliau dengan sesuatu yang mencela beliau, awil izra alaihi, atau merendahkan beliau, awit tasghir li sya'nihi, atau mengecilkan kedudukan beliau, awil ghaddu minhu, atau menutup keadaan beliau, wal aibu lahu, atau menyematkan aib kepada beliau, fahuwa sabun lahu, maka dia adalah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan baik-baik. Ya, seluruh siapa saja yang menghina Nabi atau memberikan aib kepadanya, aib. Ya, dan ini berlaku baik ketika Nabi mau mulai dari sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak boleh dihinakan. Tidak boleh direndahkan. Ya. Atau menyematkan kekurangan kepada beliau. Baik kekurangan di dalam fisik beliau, keturunan beliau, agama beliau, atau salah satu sifat dari sifat beliau, atau apa saja yang membuat beliau kemudian terhina, atau menyamakan beliau dengan sesuatu yang membuat beliau terhina, atau merendahkan beliau, atau mengecilkan kedudukan beliau, atau menutup atas keberadaan beliau, maka ini adalah penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hukmu fihi hukmus sab, yuqtalu kama nubayyinuhu. Dan hukum orang yang seperti ini seperti hukum orang yang menghina, dibunuh sebagaimana yang akan kita jelaskan. Wala nastathni faslan min fusuli hadzal babi 'ala al-maqsad. Kita tidak mengecualikan apapun di dalam pasal-pasal ini. Enggak ada pengecualian. Ya, dibunuh. Wala namtari bihi tasrihan kana au talwihan. Dan kita tidak membedakan baik dia mencela dengan terang-terangan
ataupun isyarat. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang takut kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ditegakkan hukum ini. Yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ditegakkan hukum ini. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika man la'anahu au da'a alaih. Tadi kita katakan, dan kita tidak membedakan antara yang terang-terangan ataupun yang hanya memberikan isyarat. Dan demikian pula siapa yang melaknatnya atau mendoakan keburukan atasnya, au tamanna madarratan lahu, atau berangan-angan keburukan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nasaba ilaihi ma la yaliqu bimansibihi ala tariqiz dzam, atau menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang tidak cocok dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencela. Au abathin fi jihatihil ajizah bi sakhafin minal kalam wa hajar, atau berbicara hal-hal yang tidak perlu dengan pembicaraan yang buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa munkarin minal qaul wa zaur, dan perkataan-perkataan yang mungkar dan perkataan-perkataan yang dusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ayyarahu bi syai'in mimma jara minal bala wal mihnati alaih, atau memburukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau dapati dari ujian dan juga musibah, seperti menghina saat perang Uhud, menghina saat perang Hunain, yang Nabi Muhammad SAW terdesak di situ, terluka di situ, tidak boleh. Au ghamsihi bi ba'dil awarid al-bashariyah al-jaizah wal ma'hudah ladaihi, atau merendahkan Rasul SAW dengan sifat-sifat sifat-sifat manusia yang mungkin Nabi Muhammad SAW memilikinya selama hidup beliau. Tidak diperbolehkan. Sampai perkara yang seperti itu. Seperti misalkan ngoroknya Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan untuk dihina, direndahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan, wa hadza kulluhu ijma'un minal ulama. Ini seluruhnya adalah ijma' dari para ulama. Wa a'immatil fatwa min ladunis sahabah radhiyallahu anhum alaihim ila wahallu majarra. Dan juga ijma' para imam ahli fatwa dari mulai para sahabat radhiyallahu anhum sampai selanjutnya. Wala na'lamu khilafan fi istibahati damihi. Dan kita tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang halalnya darah orang tersebut. Baina ulama il amsar, di antara para ulama sedunia, wa salafil ummah, dan ulama-ulama terdahulu. Wa qad dzakara ghairu wahidin al-ijma' ala qatli wa takfirih. Dan tidak sedikit para ulama yang menyebutkan ijma' atas kufurnya orang yang menghina Rasulullah SAW dengan segala macam penghinaan tadi, secara rinci yang disebutkan tadi, dan dibunuhnya orang tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka wajar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Islam murka akan hal tersebut. Karena ini ijma' dari para ulama. Dan yang menghinanya wajib dibunuh, halal darahnya. Ya, halal darahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadhi Iyad juga mengatakan wa ajma'atil ummah ala qatli muntaqsihi minal muslimin wa sabbihi. Dan umat Islam berijma' atas dibunuhnya orang yang merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin.
dan orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia kaum muslimin. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah pasti melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka siksa yang hina. Ini kadang-kadang pembicaraan seperti ini kita dituduh keras. Ya, tapi inilah akidah. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul dan ijma. Ini akidah seorang muslim. Yang wajib kita yakini dan tidak boleh kita natanazal alaih. Tidak boleh kita turun dari akidah ini. Tidak boleh. Karena kalau kita turun dari akidah ini, maka kita berarti tidak setuju dengan Al-Quran, tidak setuju dengan hadis-hadis Rasul SAW, dan tidak sesuai dengan ijma' para ulama. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus atas seorang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa qala al-Imam Ishaq ibnu Rahawai ahadul a'immatil a'lam. Ishaq bin Rahawai berkata, beliau adalah seorang ulama Islam, murid dan teman dekatnya Imam Ahmad rahimahumullah. Dan beliau ahli fikih, ahli akidah yang benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala faddala ba'dahum ala ba'd. Allah memuliakan, meninggikan satu dengan yang lainnya. Dari sekian banyak ulama di abad ketiga Hijriah, maka yang menjadi madhab hanya 4. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Anda baca kitab-kitab fikih, maka akan Anda dapati perkataan, dan ini adalah pendapatnya Ishaq bin Rahawai dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Siapa sampai Ishaq bin Rahawai digandengkan dengan perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itulah hikmah Allah di dalam penciptaannya. Ishaq bin Rahawai rahimahullah berkata, ajma'al muslimun ala anna man sabballaha, para kaum muslimin berijma'. Ijma' itu artinya konsensus, bersepakat bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah atau sabba Rasulahu sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dafa'a syai'an mimma anzalallah azza wa jalla, atau menolak apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari syariatnya, atau qatala nabiyyan min anbiya'illah azza wa jalla annahu kafirun bidzalik, atau yang membunuh seorang nabi dari nabi-nabi Allah azza wa jalla, maka sungguh dia telah kafir dengan hal itu. Wa in kana muqirran bi kulli ma anzalallah, meskipun meyakini apa saja yang diturunkan oleh Allah. Ya. Ini harus dibedakan. Ketika ada orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu jaddan au hazilan, sungguh-sungguh ataupun bercanda, kafir. Meskipun sholat, syahadat, puasa, haji, zakat. Meskipun dia meyakini seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, an-nasaba in kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtal. Yang menghina Allah, Rasulullah, Al-Quran, meskipun dia muslim, maka dia kafir dengan penghinaannya dan dibunuh. Bighairi khilafin, wa huwa madhhabul a'immatil arba'ati wa ghairihim. Dibunuh tanpa ada khilaf di antara para ulama. Dan ini adalah pendapat madhab imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Ini tidak mudah perkara menghina, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama. Apalagi ini saya nasihatkan kepada para pelawak-pelawak, hati-hati. Kalau seseorang terlepas dari siksa di dunia, maka tidak akan terlepas dari siksa di akhirat.
Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran serta syariat Rasulullah SAW benang merah, jangan dijadikan sebagai alat untuk olok-olokan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ketika mengomentari ayat tadi surah At-Taubah, akafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian, kata beliau dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dalla ala annahum lam yakunu 'inda anfusihim qad atau kufran. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Ada orang mengatakan, "Oh, saya enggak maksud kok. Maksud saya bukan itu. Enggak ada urusan. Maksud kamu A, maksud kamu B, enggak ada urusan." Lihat. Akafartum ba'da imanikum? Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang munafik, mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka telah melakukan hal kekufuran. Bal dhannu anna dzalika laysa bikufr. Mereka mengira hal tersebut bukan sebuah kekufuran. Lihat ya, kita nggak peduli. Maksud kamu apa, ini kamu apa, itu nggak urusan. Fabayyana anna al-istihza'a billahi wa rasulih yakfur bihi sahibuh ba'da imani. Ayat ini menjelaskan bahwa mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka pelakunya kufur setelah keimanannya. Fadalla ala annahu kana indahum imanun dhaif. Ini menunjukkan bahwa iman mereka memang lemah. Fafa'alu hadzal muharram alladhi 'arafu annahu muharram. Mereka mengerjakan hal yang haram ini dan mereka tahu itu haram. Walakin lam yadhunnuhu kufran. Tapi mereka tidak menganggap bahwa itu kekufuran. Mereka hanya menganggap ini main-main aja gitu. Mereka tidak menganggap itu kekufuran. Wa kana kufran, padahal itu adalah kekufuran. Kafaru bih. Maka orang-orang tersebut kufur dengannya. Ya, ini sama nih. Kadang-kadang orang ngomong tentang agama, merendahkan agama, ngolok-ngolok tentang agama, menjadikan lawakan dalam perkara-perkara agama. Kemudian orang-orang tertawa dengannya. Dan dia mengatakan, saya tidak menghinakan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Itu bukan urusan kita. Ya. Allah mengatakan, la ta'tadzuru qad kafartum ba'da imanikum. Mau kalian bermaksud, tidak bermaksud, kalian kafir setelah keimanan. Bahkan fa innahum lam ya'taqidu jawazah. Bahkan mereka berkeyakinan enggak boleh melakukan itu. Paham maksud saya? Mereka berkeyakinan mereka tidak boleh melakukan itu. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Pokoknya Allah, kemudian Rasulullah, syariat Islam yang di dalamnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan seluruh syariat Islam itu benang merah, jangan jadikan olok-olok. Kalau ingin ngelawak, ingin menjadikan hal-hal orang tertawa dengan yang lain, bukan dengan agama. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, pentingnya menimba ilmu agama. Di zaman media sosial yang semua orang bisa mengakses informasi dan semua orang bisa menyebarkan apa saja yang dia inginkan. Akhirnya carut marutlah informasi-informasi yang diterima oleh kaum muslimin. Susah untuk dibendung. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali ilmu agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu baru permasalahan pertama tentang menghina, mengolok-olok sesuatu apapun dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.